concern terhadap perdamaian dunia, Betul. ya. Dan bagaimanapun PBNU adalah representasi dari salah satu kaum Muslim yang besar di Indonesia, dan Indonesia sendiri adalah negara Muslim terbesar sedunia. Ya, betul. Itu gimana? Apa agendanya dan Ya. apa yang menjadi konsentrasi Ya. isunya gitu? Jadi ini menarik kebetulan Mas Putut. Jadi memang tahun ini itu adalah kita memasuki usia 1 abad NU menurut kalender Hijriah. Oh iya, benar. Menurut kalender Hijriah. Iya. Jadi ini 100 tahun umur Ini Hijriah yang sekarang ya. Hijriah sekarang. Jadi Ya. tapi jatuhnya nanti awal 2023. Awal 2023. Ya, karena Rajab ya, kalau salah ya. Ya, kira-kira gitu deh. Oke, Pokoknya. oke. Wah, Tapi ini bakal masuk punya hajat besar nih. Iya, karena itu. ya. Iya. Jadi gitu. Jadi ini kebetulan masuk 1 abadnya NU kalau dalam ikut kalender Hijriah. Jadi kemudian PBNU kemudian merancang memang banyak agenda-agenda besar sepanjang tahun ini dengan puncaknya awal tahun depan itu. Salah satunya adalah mungkin yang terkait dengan perdamaian dunia itu ada 2 agenda, Mas Putu. Yeah. 1 agenda yang insya Allah akan dilaksanakan bulan November nanti. Oke. Agenda namanya R20. R20. Religion 20. Oh. Jadi ini acara yang berdekatan dengan G20. Bahkan tahun ini Indonesia jadi G20 juga November kan? Karena itu Ya. G20 itu kalau saya nggak salah 14 November ya? 15-16 atau sekian lah, kira gitu. Pokoknya belasan itu ya. Ya, R20 itu rencananya mungkin sementara ini kalau saya nggak salah sekitar 2, 3, 4 kira-kira itu. Oh, mendahului. Tapi tidak di Bali. Di Bali juga. Di Bali juga. Di Bali juga. Jadi memang ini agenda global yang memang dikaitkan dengan G20 dan mendapat endorsement juga dari Presiden Jokowi. Itu yang rencananya akan mengundang 20 tokoh besar agama dunia. Salah satunya Paus. Oh ya? Ya. R20. Kemarin Gus Yahya ke sana itu memberikan undangan kepada beliau. Menarik. Jadi Paulus diundang, pimpinan Hindu India. Diundang, kira-kira gitu. Lalu tapi dari lama nggak Protestan. Ya? Nah, ini kayaknya itu salah satu kemarin jadi perdebatan kan. Kayaknya. Itu bisa mengganggu iklim investasi. Tapi kalau bisa mendatangkan luar biasa. Iya, jadi Protestan, Buddha semuanya. Jadi rencananya tokoh-tokoh Yahudi undang. Iya. Semuanya akan diundang. Pokoknya R20 itu adalah pertemuan pimpinan-pimpinan agama dunia yang membahas mengenai isu-isu keagamaan itu sendiri. Jadi bagaimana positioning agama dalam isu-isu yang kekinian dan ke depan. Kalau selama ini kan biasanya ada juga forum-forum dalam rangka G20 itu, tapi biasanya namanya Interfaith 20. Interfaith ya. Tapi biasanya itu ya tokoh-tokoh wakil berbagai agama ngomongin agendanya SDGs. Kira-kira. Jadi bukan apa problemnya agama itu nggak pernah dipikir. Dan tokoh-tokohnya ya tidak harus pucuk-pucuk. Ya sangat developmentalis. Ya developmentalis lah kira-kira. Kalau ini memang betul-betul pucuk-pucuk agamanya. Jadi dianggap agama ini sebagian dari problem hari ini. Kira-kira kan gitu toh. Iya. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Bagaimana kita bisa para pimpinan agama itu menyepakati hal-hal sehingga agama justru bisa berkontribusi untuk ke depan tidak menjadi problem. Tapi sebagai problem solver ya. Problem solver, kira-kira gitu. Nah, kira-kira itu. Itu agenda besar, satu agenda besar. Wah, Insya Allah tahun ini. Ini sedang dalam proses ya. Jadi itu satu. Anda termasuk sebagai wasekjen yang antar lembaga tadi berarti yang kayaknya ya, jadi pusuk pimpinan ikut-ikut lah. Kalau R20 kayaknya jadi orang pentingnya nih. Ya ikut-ikut nyapu-nyapu sedikit-sedikit lah Mas Putut. Biar nanti tamu-tamu datang nggak kotor lah. Itu satu. Satu. Agenda kedua yang juga penting adalah rencananya di akhir tahun akan menyelenggarakan namanya Muktamar Dunia Fikih Peradaban. Wah, apa lagi itu? Nah, ini menarik nih. Ini menarik sekali. Gimana? Jadi menurut Gus Yahya dan pimpinan setelah didiskusikan di ulama-ulama. Sebentar, saya ulang. Fikih peradaban. Oke. Ya. Jadi poin concernnya adalah kira-kira gini. Sebagian besar kitab fikih yang hari ini dijadikan rujukan para ulama semua itu adalah produk zaman Turki Utsmani. Ya. Kira-kira begitu. Jadi konteksnya adalah waktu itu. Sehingga sebagian sangat banyak
dari keputusan-keputusan atau judgement-judgement waktu itu sudah nggak relevan dalam konteks negara bangsa hari ini. Tidak relevan atau belum mengalami masa yang Betul, seperti sekarang karena itu ini. perlu rekontekstualisasi. Poinnya kan begitu. Iya. Poinnya ini perlu dibaca ulang, perlu direkontekstualisasi. Kita perlu merumuskan ulang kira-kira apa ya? Hukum-hukum fikih dalam hal tertentu. Salah satunya kan sudah diawali oleh NU dengan kira-kira tidak lagi menggunakan konsep kafir. Yang itu hasil konferensi besar NU tahun 2017 kalau salah ya. Atau sekian. Iya. Karena apa? Karena itu kan produk fikih zaman waktu itu. Yang ini adalah Muslim, selain itu adalah kafir. Kafir itu statusnya dua, dhimmi atau harbi, kan kira-kira gitu. Kalau yang memusuhi diperangi namanya harbi, kalau yang tunduk mampu namanya dhimmi. Ya. Tapi itu kan konsep ketika Muslim sebagai sultan, kan gitu. Kita itu sekarang negara bangsa, jadi sama statusnya. Nggak ada ya Muslim lebih tinggi dari yang lain. Jadi kemudian itu tadi konsep kemudian kewarganegaraan ini. Ya. Ini kan perlu tajdid yang luar biasa, Mas Putu. Nah, itu kira-kira pemikiran seperti itu diajak kepada para ulama-ulama dunia. Oh, itu dunia Nanti Al-Azhar datang dari Yordan, datang dari mana datang untuk diajak bareng-bareng loh. Ini NU punya pikiran kayak gini gimana? Dipikir bareng-bareng. Oke. Ya kan? Biar nggak hanya NU saja. Jadi termasuk menghadapi dunia digital. iya, dunia digital, kripto itu gimana? Kan gitu toh. Walaupun Mbak Yeni pernah tuh bikin diskusi tentang kripto ya apa? Diskusi hukumnya Iya. menarik juga. Ya, tapi karena itu banyak hal-hal yang memang kan harus ya kanon-kanon Islam produk pada waktu itu perlu dibaca ulang. Kira-kira itu dengan tatapan yang lebih kritis dan memahami apa perubahan peradaban hari-hari ini dan hari ke depan, karena ini juga kan perubahan itu luar biasa akselerasinya, kan begitu ya. Iya. Jadi kalau enggak nanti umat Islam akan menjadi umat yang tidak relevan dengan zamannya. Karena kita masih mengacu pada kitab-kitab lama yang itu adalah jelas produk-produk intelektual raksasa ya. Pada masanya. Kira-kira kan gitu loh.